Tahukah Anda dengan tikungan S, tikungan yang ada di Jalan Trans Kalimantan penghubung Jalan Marabahan ke Banjarmasin? Pada tahun 1983, jalan penghubung antara Marabahan ke Banjarmasin sudah mulai bisa dilalui, walaupun hanya dengan jalan kecil yang kebanyakan penikmatnya hanya dengan sepeda motor saja. Dalam proses pembangunan Jalan Trans Kalimantan, banyak hal-hal yang ganjil dan bahkan di luar nalar pemikiran manusia. Salah satunya yang kita sebut dengan tikungan S. Pada saat pembangunan Jalan Tikungan S, ada kisah yang menarik dan menyeramkan, serta berbagai macam versi yang beredar di masyarakat. Salah satu narasumber yang kita dapat adalah penuturan seorang warga Marabahan yang bernama Suri. Beliau adalah seorang pengusaha ikan keramba nila. Beliau menuturkan bahwa pada saat tim proyek mulai menitik beratkan kompas agar jalan tersebut lurus sesuai peta, namun selalu gagal karena banyaknya kampung gaib yang ada di sana, ucap beliau. Hal aneh berikutnya, pada saat mesin alat berat ingin menggarap jalan itu, mesin selalu mati dan tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Kejadian ini terjadi sampai beberapa hari dan terus-menerus dengan kejadian yang sama. Sehingga ada momen seorang pekerja yang mengucapkan kata, "Sesumbar, saya tinggal kuncinya di sini, maka kerjakan sendiri," ucapnya sambil gurau. Akan tetapi, hal aneh itu pun terjadi. Di luar nalar manusia, pembangunan itu selesai dalam satu malam, dibangun oleh para makhluk yang tak kasat mata. Maka, terbentuklah jalan yang sedikit berliku membentuk huruf S. Para pekerja itu pun kaget dan terheran-heran, tidak percaya akan hal tersebut, tetapi kenyataannya jalanan itu selesai tanpa ada yang tahu siapa mengerjakannya, ucap Bapak Suri. Beberapa narasumber yang lain pun menceritakan hal yang sama pada saat kami tanyakan tentang cerita tikungan S ini. Mari kita lanjut ceritanya. Sudah menjadi cerita yang melegenda di kalangan sopir serta penduduk Marabahan dan sekitarnya bahwa ada satu titik jalan penghubung Marabahan Banjarmasin yang disebut dengan tikungan S. Tikungan S ini bukan tikungan sekedar belokan saja. Namun, orang-orang percaya bahwa ada sesuatu yang tersembunyi dan memiliki rahasia angker yang begitu ngeri di tikungan S ini. Tikungan itu dikenal angker karena sering terjadi keanehan-keanehan dan menjadi lokasi kecelakaan yang sering merenggut nyawa manusia. Dan sudah sangat umum bahwa terkadang penampakan-penampakan horor sering terjadi baik malam ataupun siang hari. Bahkan tak jarang pula, mereka sering menumpang ikut di motor atau mobil, pengendara yang lalu lalang, terutama di malam hari, sarak-saru, atau senja hari menuju maghrib. Salah satu yang mengalami cerita mistis di daerah itu, diantaranya adalah Bapak Kasmi. Beliau menuturkan sering lewat jalan tersebut menuju Banjarmasin. Akan tetapi, pada malam itu, hawa terasa lebih dingin dan malam terasa lebih gelap. Tibanya di tikungan es tersebut, mereka melihat jalan yang bercabang banyak,
serta ada beberapa orang sedang membawa mayat menyeberangi jalan. Dengan sedikit bingung, Bapak Kasmi pun mencoba memfokuskan diri agar kembali sadar bahwa itu adalah tikungan yang angker. Namun, pada saat mereka mendekati rombongan pembawa mayat itu, rombongannya malah menghilang di hadapan mata. Dan motor mereka pun terus jalan sambil mengikuti salah satu jalan yang bercabang itu. Saat mereka mulai memasuki salah satu jalan bercabang tersebut, tanpa disadari, mereka telah jatuh dan masuk ke dalam semak belukar yang dalam di samping tikungan tersebut. Adapun cerita di tempat yang sama diceritakan oleh narasumber kita yang bernama Riyad, salah seorang warga Marabahan. Ia pun bercerita dengan singkat. Cerita yang sama terjadi pada malam hari pula, di mana tutur Riyad di sana ada sosok lelaki tua sedang mendorong gerobak, dan apabila kita menghampirinya, dia menampakkan wajah yang hancur dan menyeramkan. Bukan hanya itu, sosok lain seperti wanita berambut panjang pun sering terlihat di area tersebut, tutur Riyad dengan nada takut. Cerita berikutnya dikisahkan oleh narasumber yang bernama Birin, seorang lelaki wira swastawa, sopir angkutan yang malang melintang di wilayah Marabahan, Banjarmasin. Birin menuturkan, pada malam hari ketika beliau pulang dari mengantar ikan dengan bosnya, mereka melalui tikungan es tersebut sekitar jam 1 malam. Ketika memasuki tikungan itu, sang bos mendengarkan suara siulan yang seolah-olah menyerupai suara burung, dan ia mengira yang bersiul itu adalah anak buahnya yang bernama Birin. Kemudian, begitu juga dengan sang sopir paman Birin ini, ia mengira yang bersiul itu adalah bosnya. Sekitar 3 menit perjalanan, tiba-tiba sadarlah sang bos ini setelah ia melihat sang Birin sedang tidak melakukan siulan atau apapun, dan mereka berdua sangat kaget karena siulan itu terdengar di tengah kursi duduk antara mereka berdua dalam mobil. Cerita terakhir dialami oleh Bapak Roni, seorang sales senior bahan bangunan yang sering malang melintang melewati jalan tersebut. Beliau menuturkan ketika beliau pulang dari perjalanan Marabahan menuju Banjarmasin. Di hari itu, sekitar jam 5.30 sore hari, beliau pulang melewati tikungan es yang angker itu dengan santai karena jalan agak sedikit padat. Ucapnya, tiba-tiba beliau berpapasan dengan seseorang yang melaju kencang berkendara saat melalui tikungan tersebut. Padahal jalan tersebut sedang ramai dilalui truk dan mobil-mobil lainnya. Tidak berselang lama, sepeda motor itu langsung menabrak mobil truk yang sedang berjalan sehingga sang pengendara itu langsung masuk ke bawah mobil. Truk yang bermuatan berat mengakibatkan tubuhnya hancur lebur, bahkan kepalanya pun pecah remuk dilindas oleh truk tersebut. Korban pun langsung mati di tempat. Pengendara itu seperti sedang berkendara sendiri, seolah-olah tidak ada satupun orang yang melintas, tutur Bapak Roni. Dan begitulah kisah seram dari jalan angker tikungan es. Masih sangat banyak yang telah melewati jalan itu, akan tapi hanya sedikit yang berani menceritakan apa yang mereka alami.
Jadi kalau kalian melintasi jalan itu di malam hari, tetaplah waspada. Mungkin kalian akan merasakan desiran angin yang tak biasa atau mendengar suara-suara aneh yang datang entah dari mana. Tetaplah ingat kepada Allah di setiap waktu dan keadaan agar kita selalu selamat dalam perjalanan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita seram berikutnya. Jika kamu punya pengalaman mistis atau cerita horor yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu ceritamu akan kami angkat di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di malam yang penuh misteri. Tetap waspada, karena di sekitarmu mungkin ada sesuatu yang tak terlihat.